kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita melakukan berdoa bersama-sama. Berdoa dari kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Dewi absen dulu, oke? Oke, Amalia, hadir. Tresya, hadir. Reza, hadir. Rehan, hadir. Meva, hadir. Eca, hadir. Fiona, hadir. Untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh teman kita. Kepada Eca, silakan dipersiapkan. Yang lain berdiri ya. Sampai akhir menutup mata tuh dua Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang betul sekali, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya Bu Dewi ingin bertanya, adakah yang tahu atau paham dengan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama? Saya Bu. Ya, Fiona, silakan. Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Kita berikan aplaus meriah. Oke, sekarang anak-anak silakan kalian bisa melihat ke layar depan. Bu Dewi akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian agar dalam pembelajaran kita selalu semangat. Kalian fokus ke depan dulu, ya. Karena ada motivasi untuk hari ini adalah ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai dengan doa. Jadi apapun yang akan kalian lakukan itu kalian harus awali dengan berdoa. Tetap semangat belajar ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, pertemuan kali ini kita akan mempelajari untuk adanya, yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Sampai sini paham ya? Nah, sebelum kita ke materi, Bu Dewi ada pertanyaan. Apa makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Eca, silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Oke, terima kasih Eca. Sudah berani, kita berikan aplaus untuk teman kita. Masih melihat ke layar, kita akan mempelajari peta konsepnya dulu ya. Untuk materinya, nanti kita adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Adapun materi
tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, betul sekali, itu sebagai alat kontrol yang sudah dibacakan oleh teman kita Anggun. Betul sekali. Selanjutnya yang ketiga adalah penentu. Apa itu penentu? Penjelasannya coba. Laki-lakinya mana dari tadi, perempuan? Yang laki-laki coba. Saya, Bu. Ya, silakan Gesit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Oke. Selanjutnya, Bu Dewi akan menampilkan suatu video pembelajaran. Jangan lupa kalian perhatikan. Terus nanti kita akan melakukan diskusi ya. Jadi kita akan melakukan diskusi, materinya berasal dari video yang akan Bu Dewi tampilkan. Sudah siap? Viral di media sosial, aksi seorang ibu-ibu menggunting bendera merah putih. Diketahui aksi gunting-gunting bendera dilakukan oleh 4 ibu-ibu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terkait peristiwa tersebut, seperti apa aturan penggunaan bendera merah putih dan konsekuensi hukum yang akan diterima ketika ada seseorang melecehkan lambang negara ini. Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksamana pada Rabu 16 September 2020 membenarkan adanya pengerusakan bendera merah putih itu. Dikutip dari tribunnews.com, berdasarkan pasal 24, diketahui ada sejumlah larangan terkait keberadaan sang merah putih, yakni setiap orang dilarang yang pertama merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Yang kedua, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Yang ketiga, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Yang keempat, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Yang terakhir, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Sebelum kita melakukan diskusi, Bu Dewi akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Setiap kelompok silakan perwakilan maju salah satu. Untuk kelompok 1 silakan bisa maju ke depan. Di mana kelompok 1? Oke. Yuk, silakan LKPD-nya. Nah, kelompok 2. Bu mau tanya pertanyaan nomor 1. Oke, ya. Yang mana? Nah. Oke, untuk pertanyaan nomor 1. Oke, silakan semuanya disimak untuk pertanyaan nomor 1 ya. Teman kita ada yang bertanya. Jadi pertanyaan nomor 1, dari video yang kalian amati atau kalian lihat, kira-kira itu kejadian apa yang terjadi? Ya, kejadian apa yang terjadi di video yang sudah tadi Bu Dewi tampilkan. Kemudian kalian jelaskan ya masalahnya apa, terus kamu jelaskan. Nanti kalau sudah sesuai dengan hasil diskusi kalian, langsung dituliskan di lembar kerjanya. Oke, sudah paham? Oke. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak. Oke anak-anak, waktu diskusi kita sudah selesai ya. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, maka sekarang kita presentasikan mulai dari kelompok pertama. Oke, kelompok 1 silakan maju, diwakili oleh siapa? Yang lain mohon untuk menyimak nanti ya. Silakan kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, dari video yang kalian amati, kejadian apa yang terjadi, kemudian jelaskan. Aksi seorang ibu-ibu yang menggunting-gunting bendera merah putih dan konsekuensinya. 2. Hal apa saja yang tidak boleh kita tiru dari kasus di atas.
Kita tidak boleh merusak, merobek, dan menginjak-injak bendera merah putih. Memakai bendera merah putih untuk langit, atap, pembungkus barang, dan untuk barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera merah putih. Oke, sudah? Sudah. Bagaimana, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak. Tidak, maka kita beri plus yang meriah untuk teman kita. Terima kasih kelompok satu, silakan kembali ke tempatnya. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Ca, silakan. Bu, saya belum paham dengan pengertian konstitusi. Oke, ada teman kita yang belum paham dengan pengertian konstitusi. Kira-kira siapa yang mau membantu Bu Dewi yang lebih paham apa itu konstitusi? Ya Bu, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Ya, betul sekali Rehan. Oke, Ca, sudah jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Untuk mengetahui seberapa paham kalian pada pembelajaran atau pertemuan kali ini, Bu Dewi sudah mengirimkan link soal Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WA grup kalian. Silakan HP-nya bisa dikeluarkan, lalu kalian kerjakan. Ada 10 soal ya. Saya berikan waktu 10 menit, silakan dikerjakan sambil saya pantau. Silakan HP-nya dikeluarkan. Oke anak-anak, nilainya sudah masuk 17. Yuk berang 3, silakan yang 3 diselesaikan. Ya, oke, saya lihat dulu nilainya. Ya, terima kasih semuanya sudah KKM ya, beri plus untuk kita semua. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila tidak ada pertanyaan, ya mari kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Ci. Sifat konstitusi ada 3, yaitu konstitusi tertulis, tidak tertulis, dan fleksibel rigid. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita refleksi bersama-sama. Kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini bagaimana? Menyenangkan. Apakah kalian paham? Sudah paham. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak pertemuan kita minggu yang akan datang materinya tentang apa? Saya, Bu. Ya, Satrio. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Oke, jadi pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jangan lupa kalian tetap belajar. Adakah pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Tidak. Sebaiknya kita melakukan berdoa bersama-sama. Berdoa dari bacaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke. Bila tidak ada pertanyaan,